Tidak bisa dipaksakan tentunya dengan fakta-fakta yang ada, harus dilunturkan semua bukti-buktinya, fakta-faktanya yang tuduhan-tuduhannya kesandingan sama fakta. Gitu. Posisinya di mana Mas sekarang, Mas? Sekarang dia masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri ya, di perawatan tahanan di kamar melati. Bang Ria sendiri apa Mas? Langkah pencegahan supaya nggak terjadi lagi, apakah Mas minta lebih ketat penjagaan atau gimana? Kemarin saya sempat komunikasi dengan Kasubdit ya, Kasubdit dan Kanit. Mereka bertindak cepat ya untuk bisa dipanggilkan dokter psikiater ya, karena ini kan menyangkut mengenai mental dan ini psikis ya. Jadi minta untuk dirawat dan dicek segala psikisnya ya. Tentunya ini kan harus ada dokter psikiater yang bisa melihat di sini. Nah, kalau memang perlu diobati ya nanti perlu diobatin kan seperti itu mungkin. Agar nggak melakukan hal-hal seperti ini lagi kan. Sejak kapan Bang Ria itu? Sejak kapan? Kalau dokternya belum, karena ini masih pemulihan. Karena kemarin sejak kapan masuk rumah sakit masuk tuh dari hari Minggu ya. Oh, hari Minggu. Minggu malam. Senin saya ke rumah sakit belum bisa dijenguk. Kemarin juga Selasa juga saya ke sana juga karena jenguknya jam 11 jam 12 siang. Jam besoknya cuma 1 jam. Bang Ria Beauty sendiri itu membuka klinik dari tahun berapa Bang? Artinya kan dari lulus sarjana perikanan ya Pak, pertanian ya Bang ya. Tapi ya, malah justru ke kesehatan artinya kan tidak nyambung dan produk-produknya bala-bala smartnya nggak ada di BPOM juga, nggak ada terdaftar di BPOM, nggak ada izinnya. Itu sejak kapan Bang? Jadi begini, kalau Ria ini kan kebetulan dia ikut pelatihan perawatan khusus Dharma Roller itu tadi. Dia kan juga ada dokter pembimbing dia, ya. Dokter pembimbing dia kan juga sudah diperiksa di Polda. Nah, dengan adanya dokter dan sertifikat perawatan tersebut, dia bisa akhirnya sekarang melakukan tindakan itu. Nah, sekarang kalau tindakan itu dia pakai dan obat-obatnya, kebetulan juga obat-obatnya itu juga dibeli juga sama dokter. Dan saya cek juga ke penyidik kemarin, itu juga ada BPOM-nya. Dan memang dia ada beli juga di Shopee atau di online lah pokoknya. Itu juga dia beli dengan semua orang bisa beli itu, tandanya dia udah mengantongi juga BPOM. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia beli terus dia kasih juga ke pasien? Itu menjadi satu pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum, apakah pelanggaran ini cukup pidana kan atau cukup secara administratif atau seperti apa kan gitu. Makanya nanti pihak jaksa yang akan memeriksa semua berkas-berkasnya Ria ya. Semoga cepat karena tadi saya sudah komunikasi dengan penyidik minggu depan akan melakukan tahap 1 segera untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau memang ini tidak terbukti ya harus dilepaskan. Oke Bang, sejauh ini pihak kepolisian sudah ini belum saatnya menyita harta-harta kekayaan yang didapat dari Ria Beauty. Kan sekali perawatan aja harganya sampai bisa jual mobil ratusan lah, bahkan ratusan juta. Gimana, masih harta-harta ini masih di tangan Ria atau disita Bang? Jadi begini, kalau harta disita ini kan masuk ke dalam proses tindak pidana yang jelas ini melanggar satu aturan. Tapi kan di sini kan kita harus lihat dulu seberapa besar pelanggaran aturan itu kan gitu. Kalau ini menyangkut dengan Dharma Roller, praktek yang dilakukan adalah bentuk Dharma Roller itu adalah proses kecantikan ya tentunya. Ini kan juga bagian sama dengan proses kayak tato, bikin alis, mata, itu kan sebenarnya sama gitu, buat keindahan dan estetika kan. Nah ini kalau kita lihat tuh lebih parah kayak tanam alis tuh. Kalau tanam alis kan juga sama itu, seperti itu juga. Lebih dalam kan, permukaan yang ditusuk tuh kan lebih dalam. Tentunya kalau bicara masalah harta benda itu kan Ria tuh sama sekali nggak punya harta benda ya. Saya sudah cek dan dia perawatan itu sesuai dengan apa yang dikasih ke pasiennya. Obatnya juga obat yang cukup bagus ya kalau kita lihat, karena nggak ada dampak apa-apa. Jadi kita ibaratnya tidak merugikan orang, tidak membuat cacat, tidak merusak
bekas pasien-pasiennya, apa yang dia klien-kliennya dia yang berobat sama dia kan, yang melakukan perawatan sama dia seperti itu. Bang, diduga ada pihak lain nggak sih yang istilahnya tuh persaingan bisnis? Kalau dugaan-dugaan itu kan pasti ada, cuma kan sini kita lihat fakta yang terjadi bahwa Ria saat ini kondisinya sangat memprihatinkan ya, kalau saya lihat ya. Saya selaku kuasa hukumnya juga melihat sendiri, menyaksikan sendiri betapa kasihannya dia dengan keadaan dia sekarang. Dan sekarang ini dia cuma bisa berharap dan memohon. Jadi saya selaku kuasa hukum juga tidak berhenti untuk memohon dan meminta agar pihak penyidik juga cepat-cepat proses ini dilimpahkan. Kalau memang dari pihak kejaksaan nanti menilai bahwa kasus ini secara objektif dan tentunya melihat secara manusiawi juga, bahwa dengan tidak adanya korban, tidak adanya orang yang melaporkan dia, tidak ada orang yang dirugikan kan, tentunya menjadi pertimbangan yang cukup bisa dipahami, dan pertimbangan ini harus segera bisa membebaskan Ria dari segala tuntutan yang berat ini kan gitu. Berarti kesehatan mentalnya lagi terganggu ya, Pak? Sangat terganggu, karena mungkin ini udah kelas mental, karena udah kali keempat melakukan tindakan pencobaan bunuh diri ya.